Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara menganalisis pada model moderasi dengan pendekatan SAM-PLS menggunakan Smart PLS. SAM-PLS merupakan metode analisis yang powerful dan komprehensif karena analisis dengan pendekatan SAM-PLS mampu meniadakan asumsi-asumsi OLS regresi seperti asumsi normalitas data. Jadi apabila data tidak normal, sudah diupayakan dinormalkan namun tetap tidak normal, maka penyelesaian dengan pendekatan non-parametrik dapat dilakukan dengan SAM-PLS. Dengan SAM-PLS kita bisa menggunakan sampel minimal 30 atau di atas 30 responden. Dengan SAM-PLS ini lebih mengoptimalkan pada ketepatan model prediksi, yaitu dilihat dari nilai koefisien determinasi atau R-square. Sehingga SAM-PLS ini dapat digunakan untuk menguji teori yang masih lemah atau untuk pengembangan teori. Untuk menganalisis data dengan SAM-PLS kita bisa lakukan analisis pada dua submodel, yaitu outer model dan inner model. Pada analisis outer model kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan pada analisis inner model kita bisa lakukan uji model fit, uji asumsi inner model PLS, atau uji multikolinaritas yang dilihat dari nilai VIF-nya. Kemudian uji R-square, uji tes statistik, dan uji predictive relevance. Kemudian untuk mengolah data dengan menggunakan Smart PLS kita bisa lakukan dengan 3 kalkulasi, yaitu kalkulasi PLS algoritma, bootstrapping, dan blindfolding. Baik, kita praktekkan mengolah data hasil survei dengan kuesioner yang menggunakan jawaban skala 1 sampai dengan skala 7. Berikut adalah data jawaban kuesioner yang sudah ditabulasi menggunakan Excel dan disimpan dengan jenis file CSV atau comma delimited. Jadi penyimpanan untuk mengolah data menggunakan Smart PLS ini dirubah terlebih dahulu jenis filenya dengan CSV atau comma delimited, karena jenis file ini yang bisa dibaca oleh Smart PLS. Tabulasi data jawaban kuesioner ini terdiri atas variabel eksogen kualitas produk disimbolkan dengan KP, kemudian variabel eksogen promosi yang disimbolkan dengan PRO, kemudian variabel brand awareness sebagai variabel moderasi yang disimbolkan dengan BA. Selanjutnya variabel endogen minat beli yang disimbolkan dengan MB. Di sini kualitas produk terdiri atas butir pertanyaan atau butir pernyataan KP1, KP2, KP3, dan KP4. Kemudian promosi di sini terdiri atas butir pertanyaan atau butir pernyataan Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Selanjutnya brand awareness sebagai variabel moderasi terdiri atas butir pertanyaan atau butir pernyataan BA1, BA2, BA3 sampai dengan B4, dan minat beli terdiri atas butir pertanyaan MB1, MP2, MP3, dan MB4. Baik, kita langsung olah data ini. Kita buka program Smart PLS. Berikut adalah program Smart PLS. Kita klik 2 kali. Kita perbesar lembar kerja Smart PLS. Selanjutnya untuk memulai kita klik New Project dan kita beri nama lembar kerja Smart PLS sesuai dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya beri nama PLS moderasi. Selanjutnya kita klik OK. Maka di sini bisa kita lihat terdapat folder baru, yaitu PLS moderasi sesuai dengan nama yang telah kita berikan. Kemudian kita masukkan data yang akan kita olah dengan double klik to import data.
kita menuju ke data yang akan kita olah. Kita klik data AliceSam dengan efek moderasi, kemudian kita klik open. Nah, ini file sesuai dengan nama file yang tersimpan dalam PC. Kemudian klik OK. Nah, berikut langsung muncul data statistik deskriptif pada Smart PLS. Di sini kita lihat ini adalah nama indikatornya, terdiri atas 16 indikator. Kemudian missing value, semua masing-masing indikator 0, artinya tidak ada data yang salah atau yang illegal karakter, tidak ada. Di sini juga terlihat bahwa missing value 0, kemudian jumlah indikatornya 16 ya. Ini ada 16 indikator dan jumlah responden atau jumlah sampel yang akan kita olah berjumlah 238 sampel. Kemudian pada data deskriptif ini terdiri atas nilai mean, artinya nilai rata-rata dari data yang akan kita olah, nilai median, nilai minimum, nilai maksimum, nilai standar deviasi, kemudian excess kurtosis dan skewness. Di sini untuk standar deviasi bisa kita lihat tidak ada yang melebihi dari nilai mean, ya, artinya data lebih relatif stabil, tidak ada data yang outlier secara signifikan. Selanjutnya kita menggambar diagram atau kerangka pemikiran dari data yang akan kita olah. Caranya di sini ada gambar diagram di bawah folder PLS moderasi. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada lembar kerja Smart PLS yang baru. Di atas ini ada 2 tab. Data analisis ini adalah tab data deskriptif, yaitu data perintah yang sudah kita masukkan. Kemudian tab baru adalah tab diagram. Ini tempat untuk menggambar kerangka pemikiran atau menggambar diagram. Baik, kita gambar kerangka pemikirannya. Pada bawah di sini terdapat indikator berjumlah 16. Kita klik indikator dari kualitas produk, yaitu KP1 sampai dengan KP4. Kita blok keempat indikator ini dengan cara tekan tombol shift, kemudian klik KP4. Nah, ini sudah terblok semuanya. Selanjutnya kita klik kiri pada daerah yang terblok, kemudian kita drag atau kita geser ke lembar kerja Smart PLS. Kita lepaskan. Nah, ini sudah terdapat variabelnya beserta indikatornya. Selanjutnya dari variabel yang lain, promosi juga demikian. Tekan tombol shift, kemudian klik Pro 4, kita drag ya. Kemudian untuk variabel brand awareness sebagai variabel moderasi juga dilakukan sama, kita drag. Nah, ini ternyata hanya 2 indikator ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini full di sini. Kemudian minat beli. Nah, ini sudah terblok semuanya. Kita geser. Kemudian kita beri nama masing-masing variabel dengan cara klik kiri pada tengah lingkaran ini, kemudian klik kanan, kemudian kita klik rename. Kita beri nama variabel eksogen kualitas produk. Kita simbolkan dengan KP. Kemudian klik OK. Selanjutnya variabel promosi, kita ketik promosi, kita simbolkan dengan Pro. Klik OK. Kemudian variabel moderasi, kita ketik brand awareness. Kita simbolkan dengan BA. Klik OK. Kemudian ini variabel endogen minat beli, kita simbolkan dengan MB. Klik OK. Selanjutnya kita koneksikan atau hubungkan dengan garis regresi atau garis pengaruh kualitas produk ke minat beli, promosi ke minat beli,
kemudian brand awareness ke minat beli. Di sini brand awareness dua peran, yaitu sebagai variabel eksogen dan variabel moderasi. Selanjutnya ini kita netralkan ya dengan klik select. Kita bisa pindahkan indikator-indikator ini sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Kita klik saja sini, kemudian pilih yang ada di sini. Nah, ini atas atau mau di samping, pilih ini. Ya, kita bisa geser, sesuaikan posisi yang menarik ya, yang rapi. Ini kita bisa turun, modelkan ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, silakan nanti disesuaikan. Pada diagram ini atau pada kerangka pemikiran ini terdapat dua variabel eksogen, yaitu variabel kualitas produk dan variabel promosi. Ini diduga mempengaruhi perubahan minat beli, sehingga kita tarik garis pengaruh ke arah minat beli. Kemudian brand awareness ini kita tarik juga garis lurus ke arah minat beli. Namun brand awareness ini seperti yang telah saya sampaikan memiliki dua peran, yaitu sebagai variabel eksogen dan sebagai variabel moderasi. Yang dimaksud dengan variabel moderasi adalah variabel yang kehadirannya dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Maka di sini bisa kita interpretasikan variabel brand awareness sebagai variabel moderasi dari pengaruh kualitas produk terhadap minat beli. Kita buat brand awareness sebagai variabel moderasi dari pengaruh kualitas produk terhadap minat beli. Caranya kita klik variabel minat beli, kemudian klik kanan, selanjutnya klik add moderating effect. Di sini kita perankan moderator variabel, kita klik sebagai variabel moderasi adalah brand awareness ya, kita pilih brand awareness. Selanjutnya independent variable, di sini kualitas produk ya, sebagai independent variable kita pilih kualitas produk, kemudian klik OK. Maka di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel moderating effect yang merupakan variabel interaksi antara variabel kualitas produk dengan variabel brand awareness. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah kita beri nama ya. Jadi interaksi antara kualitas produk ya dengan brand awareness. Selanjutnya kita buat variabel moderasi brand awareness yang diduga memoderasi pengaruh promosi terhadap minat beli. Caranya klik kiri, klik kanan, kemudian kita klik add moderating effect. Nah, di sini ada moderator variabel, kita pilih moderator variabelnya adalah brand awareness, kemudian independent variabelnya kita pilih promosi atau pro. Ya, selanjutnya kita klik OK. Maka muncul variabel baru, yaitu moderating effect 2. Ya, kita beri nama, klik kanan, rename, kita beri nama interaksi variabel promosi ya, dikali dengan brand awareness. Ini saya buat huruf kapital semua. Klik OK. Kita akan lakukan uji signifikansi variabel moderasi. Dilihat dari interaksi antara variabel eksogen kualitas produk dan promosi dengan variabel moderasi brand awareness. Di sini saya gambar kerangka pemikirannya. Saya buat variabel dalam bentuk elips atau lingkaran, bukan kotak persegi panjang. Karena variabel ini sebagai variabel laten atau unobserved yang tidak bisa diukur secara langsung. Karena data merupakan data cross section
yang memiliki indikator-indikator sebagai alat ukur variabel laten tersebut. Dan hipotesis operasional penelitian adalah sebagai berikut. HA1 terdapat pengaruh secara signifikan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. H01 tidak terdapat pengaruh secara signifikan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Kemudian HA2 terdapat pengaruh promosi secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian H02 tidak terdapat pengaruh secara signifikan promosi terhadap minat beli konsumen. HA3 terdapat pengaruh signifikan kualitas produk terhadap minat beli konsumen dengan brand awareness sebagai pemoderasi. Kemudian H03 tidak terdapat pengaruh secara signifikan kualitas produk terhadap minat beli konsumen dengan brand awareness sebagai pemoderasi. Kemudian H4 terdapat pengaruh signifikan promosi terhadap minat beli konsumen dengan brand awareness sebagai pemoderasi. Dan H04 tidak dapat pengaruh signifikan promosi terhadap minat beli konsumen dengan brand awareness sebagai pemoderasi. Jadi brand awareness ini sebagai variabel moderasi, artinya jika semakin tinggi brand awareness, maka pengaruh kualitas produk terhadap minat beli akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, semakin rendah brand awareness, maka pengaruh kualitas produk terhadap minat beli akan semakin menurun. Maka kualitas produk akan semakin efektif apabila brand awareness tinggi. Begitu sebaliknya, jika brand awareness rendah, maka kualitas produk tidak begitu berpengaruh terhadap minat beli. Ini makna dari variabel moderasi. Jadi pada contoh kasus ini, pada contoh kasus data yang kita olah, ini kita buat menjadi 4 hipotesis. Adapun hipotesis operasional ini terdiri atas hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nul atau H0. Nah, hipotesis alternatif merupakan hipotesis kerja yang handal secara teori maupun bukti empiris. Sedangkan hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang kurang handal sebagai pembanding yang bersifat objektif dan netral dan menjadi penyeimbang dari hipotesis alternatif atau HA. Setelah gambar model penelitian dibuat, langkah selanjutnya kita buat analisis outer model dengan kita lakukan proses kalkulasi algoritma. Caranya kita klik calculate, kemudian kita pilih klik PLS algoritma. Di sini patch biarkan saja. Selanjutnya kita klik start calculation. Nah, ini outputnya. Selanjutnya kita interpretasi. Ketentuan uji validitas adalah untuk penelitian confirmatory research, syarat nilai loading faktornya lebih besar 0,7. Sedangkan pada penelitian exploratory, nilai loading faktornya di atas 0,6 dengan nilai AVE di atas 0,5. Kita lihat outer loadingnya. Di sini kita klik outer loading. Kemudian kita lihat uji validitas konvergen. Pada data outer loading terlihat butir pertanyaan sebagai indikator masing-masing variabel penelitian yang nilainya di bawah 0,7 terlihat pada kualitas produk 4 0,697. Kemudian pada Pro 4 atau promosi 4 nilai loading faktornya 0,657. Kemudian pada promosi 4 atau Pro 4 nilai loading faktornya adalah 0,657. Nilai loading faktor 0,6 ini masih bisa diterima. Artinya jawaban dari butir kuesioner secara validitas konvergen masih dapat menjelaskan variabel latennya, sehingga
indikator KP4 dan indikator Pro 4 ini tidak perlu kita hilangkan, meskipun tampilan di Smart PLS loading faktornya berwarna merah. Memang jika di Smart PLS loading faktor yang di bawah 0,7 ini akan tampil berwarna merah. Penjelasan perihal uji validitas yang autoloadingnya di bawah 0,6 ini dapat dilihat pada tutorial sebelumnya dengan judul full tutorial SAM-PLS regresi berganda, atau pada judul penjelasan lengkap analisis mediasi atau intervening menggunakan SAM Smart PLS di channel SG Lubar ini. Baik, kita lihat nilai AVE nya dengan klik construct reliability and validity. Nah, di sini terlihat bahwa nilai AVE semua di atas 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau butir pernyataan yang merupakan indikator dari masing-masing variabel laten valid secara konvergen. Uji validitas diskriminan di sini memiliki ketentuan bahwa nilai AVE dari varian rata-rata yang diekstraksi harus lebih tinggi dari korelasi yang melibatkan variabel laten tersebut. Kemudian pada nilai cross-loading, korelasi konstruk dengan item pengukuran konstruk itu sendiri harus lebih besar dari konstruk lainnya. Dan bisa juga dilihat dari nilai HTMT atau nilai heterotride monotride ratio, yaitu lebih kecil dari 0,9. Untuk melihat uji validitas diskriminan, kita klik diskriminan validity. Kemudian kita lihat pada nilai Fornell-Laker criterion. Di sini nilai Fornell-Laker criterion dari variabel brain awareness nilainya adalah 0,901. Ini lebih tinggi dibanding dengan nilai korelasi antara variabel brain awareness dengan variabel laten yang lain, seperti variabel kualitas produk, kemudian variabel promosi, kemudian variabel minat beli, maupun dengan variabel interaksinya. Kemudian kita lihat nilai Fornell-Laker criterion dari kualitas produk. Di sini nilainya 0,807. Ini juga lebih besar dibanding dengan korelasi antara variabel kualitas produk dengan variabel laten yang lain, ya, lebih tinggi. Kemudian yang lain juga pada variabel interaksi, ya, ini satu lebih besar daripada yang lain. Kemudian interaksi dari promosi dengan brand awareness ini juga lebih besar daripada yang lain. Kemudian pada variabel laten minat beli, ini juga nilai Fornell-Laker-nya lebih tinggi, 0,903 dibanding dengan korelasi minat beli dengan variabel yang lain, variabel promosi 0,5. Dan selanjutnya untuk variabel promosi 0,814 juga lebih besar daripada jika dikorelasikan dengan variabel laten yang lain, ya. Berarti ini valid uji validitas secara diskriminan. Kemudian kita lihat uji validitas diskriminan dari nilai cross-loadingnya. Di sini bisa kita lihat bahwa korelasi konstruk dari kualitas produk dengan item pengukuran kualitas produk itu sendiri nilainya di sini kualitas produk 0,815, ya, dari indikator KP1. Nilai 0,815 ini lebih besar dari korelasi variabel interaksi maupun variabel promosi dengan item pengukuran kualitas produk dan seterusnya, sehingga bisa diartikan atau disimpulkan bahwa data valid secara diskriminan. Kemudian yang lain juga begitu, kita bisa lihat pada brand awareness misalnya. Ini nilainya brand awareness terhadap brand awareness 0,907. Bila dibandingkan indikator brand awareness dengan korelasi dari variabel laten yang lain lebih tinggi, ya. Nah, ini artinya apa? Ini sudah lulus uji validitas secara diskriminan.
Selanjutnya kita juga bisa melihat dari nilai HTMT atau heterotride monotride ratio. Di sini nilai HTMT semuanya lebih kecil dari 0,9, sehingga bisa dinyatakan bahwa data valid secara diskriminan. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban dari butir pertanyaan atau butir pernyataan kuesioner. Ketentuan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha: pada penelitian konfirmatori nilai Cronbach alpha di atas 0,7. Kemudian pada penelitian eksploratory nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Kemudian selain dengan Cronbach alpha, kita bisa juga uji reliabilitas dengan composite reliability, di mana ketentuan dari composite reliability, kecenderungan nilai composite reliability ini lebih besar dari nilai Cronbach alpha. Kita klik construct reliability and validity. Di sini terlihat pada tabel bahwa nilai Cronbach alpha di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan variabel dalam penelitian ini sudah reliable. Artinya instrumen pada penelitian ini sudah mampu menghasilkan data yang konsisten. Kemudian kita bisa lihat pada composite reliability. Nilai composite reliability ini pada setiap variabel sudah menunjukkan di atas 0,7. Kemudian nilai composite reliability ini juga lebih besar dari nilai Cronbach alpha-nya, sehingga dapat disimpulkan secara komposit instrumen yang digunakan ini sudah mampu memberikan hasil yang reliable. Jadi dari outer model dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap variabel sudah mampu digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian. Pengujian fit model digunakan untuk menilai kecocokan antara korelasi yang diamati, di mana nilai standardized root mean square atau SRMR ini lebih kecil dari 0,1 atau lebih kecil dari 0,08, maka model dianggap fit. Dan nilai fit juga bisa dilihat dari nilai NFI, di mana nilai NFI antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, maka model semakin baik atau semakin sesuai. Pada model fit, kita klik. Nah, di sini ada nilai SRMR. Di sini nilai SRMR 0,100, di mana model fit jika nilai SRMR lebih kecil dari 0,1, sehingga model disimpulkan berdasarkan nilai SRMR tidak memenuhi kriteria model fit. Namun kita lihat dari yang lain, misalnya nilai NFI. Di sini nilai NFI-nya adalah 0,819, artinya 81,9% fit. Nah, nilai fit ini atau akan lebih baik jika mendekati 1. Nah, ini 0,8 ini sudah termasuk tinggi, ya, mendekati 1. Kemudian kita juga bisa melihat dari nilai RMS theta. Nilai RMS theta di sini 0,191. Jika kita lihat dari nilai RMS theta 0,191, di mana ketentuan dari model fit nilai RMS theta-nya lebih kecil dari 0,102, maka nilai RMS theta 0,191 ini termasuk lebih besar dari 0,102, ya. Sehingga dapat disimpulkan jika berdasarkan RMS theta ini model kurang fit. Namun kalau kita melihat dari referensi Prof. Siswoyo, untuk mengetahui model fit tidak hanya pada hasil olah data Smart PLS, kita bisa lihat pada nilai loading faktornya dari masing-masing indikator. Jika pada data penelitian ini sudah lulus uji validitas dan uji reliabilitas, maka sudah menunjukkan data layak. Asumsi atau syarat data pada analisis inner model partial least square adalah tidak terdapat masalah multikolinialitas, yaitu
terdapatnya interkorelasi yang kuat antar variabel laten, di mana ketentuan uji dari nilai VIF ini harus kurang dari 5. Karena bila lebih dari 5 mengidentifikasikan adanya kolineritas antar konstruk. Kita lihat nilai VIF-nya. Di sini kita lihat pada tabel pada inert VIF values. Semua variabel ya terlihat bahwa nilai VIF values lebih besar dari 5. Maka tidak ada masalah multikolineritas. Nah, kalau kita lihat pada outer VIF values, ini terdapat nilai merah pada MB3 ya, sedangkan yang lain ini warna hitam ya. Di atas 3 ini sudah warna hitam, di atas 5 sudah merah. Sesuai dengan pengertian dari multikoleritas adalah dilihat dari interkorelasi antar variabel independennya. Maka yang kita lihat pada uji multikoleritas adalah inert VIF values-nya. Tidak usah kita melihat pada outer VIF values, karena yang kita lihat adalah hubungan antar variabelnya. Jika kita melihat dari nilai R-square-nya, di mana nilai R-square ini juga merupakan uji goodness of fit atau uji kelayakan pada model. Kita lihat R-square-nya. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R-square untuk konstruk laten endogen sebagai kekuatan prediksi, di mana nilai koefisien determinasi atau R-square ini antara 0 dan 1. Nilai R-square yang mendekati 1, maka model semakin baik atau semakin layak. Dari model yang dibangun, nilai R-square dari variabel minat beli sebesar 0,544. Ini dapat dijelaskan bahwa perubahan variasi variabel minat beli dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel eksogen, kualitas produk, promosi, dan brand awareness yang berperan sebagai variabel eksogen secara simultan sebesar 54,4%, termasuk dalam kategori moderate ya, bisa dilihat di kategori dari R-square. Dan sisa dari 54,4% ini merupakan sisa pengaruh yang bersumber dari variabel eksogen di luar penelitian. Atau dapat juga dalam menginterpretasi menggunakan nilai adjust R-square jika analisis yang terdiri lebih dari satu variabel eksogen. Ini disarankan menggunakan nilai adjust R-square. Berarti persen pengaruh kontribusi variabel eksogen secara simultan terhadap perubahan variabel endogen minat beli sebesar 53,5%, dan sisa pengaruhnya ini dari variabel yang ada di luar penelitian, sehingga kategori 53,5% ini termasuk ke dalam kategori moderate. Selanjutnya, untuk melihat nilai signifikansi atau uji hipotesis dapat kita lakukan menggunakan analisis bootstrapping. Ketentuan uji hipotesis, jika nilai p-values-nya lebih kecil dari 0,05, maka variabel eksogen berpengaruh signifikan. Namun jika p-values lebih besar dari 0,5, maka variabel eksogen tidak berpengaruh signifikan. Atau bisa juga dengan melihat perbandingan antara T hitung dengan Z score. Di sini T hitung lebih besar dari Z score 1,96, maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Kemudian jika nilai T hitung ternyata lebih kecil dari nilai Z score 1,96, maka hipotesis alternatif ditolak dan H0 diterima. Kita kembali ke lembaga kerja Smart PLS untuk melakukan bootstrapping. Cara untuk melakukan kalkulasi bootstrapping, kita pindah ke tab PLS moderasi ya, yang dalam diagram ini. Kemudian klik calculate, kemudian pilih bootstrapping. Di sini saya pakai 5000 resamplingnya ya. Selanjutnya saya klik start calculation. Kita tunggu. Di sini kita bisa lihat dari nilai original sampelnya
sebagai nilai koefisien regresi dari variabel eksogen, di mana pengaruh langsung dari kualitas produk terhadap minat beli dengan nilai koefisien regresi 0,184 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,001. Ini lebih kecil dari 0,05. Dan jika menggunakan perbandingan tes statistik, maka nilai tes statistiknya adalah 3,480. Ini lebih besar dari 1,96. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga simpulannya adalah kualitas produk berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan dari kualitas produk ini dapat meningkatkan perubahan minat beli konsumen sebesar 18,4%. Kemudian kita menuju ke variabel promosi. Pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen. Di sini nilai koefisien regresinya 0,244 dengan arah positif dan nilai p-value-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan jika menggunakan perbandingan tes statistik, nilai tes statistiknya adalah 3,863, lebih besar dari 1,96. Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan promosi dapat meningkatkan perubahan minat beli konsumen sebesar 24,4%. Kemudian kita melihat dari pengaruh variabel moderasi brand awareness pada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Ini dapat kita lihat dari hasil interaksi kualitas produk dengan variabel brand awareness, yaitu pada interaksi KP kualitas produk dengan BA brand awareness terhadap minat beli, di mana nilai p-value-nya adalah 0,019, lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan. Dan kita juga bisa lihat dengan perbandingan tes statistik 2,352. Ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif atau HA diterima dan hipotesis 0 atau H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi brand awareness dapat memoderasi pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada nilai original sampel atau nilai koefisien regresi minus 0,124. Ada tanda minus atau tanda negatif, artinya variabel moderasi brand awareness sifatnya dapat melemahkan pengaruh kualitas produk terhadap minat beli, atau semakin rendah nilai brand awareness maka semakin melemahkan pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Namun ketika saudara memiliki hasil nilai original sampel interaksinya positif, maka dapat diartikan variabel moderasi bersifat memperkuat hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian kita melihat pada pengaruh variabel moderasi brand awareness pada pengaruh promosi terhadap minat beli, yang dapat kita lihat dari hasil interaksi promosi dengan variabel brand awareness terhadap minat beli, di mana nilai p-value-nya di sini 0,885. Ini lebih besar dari 0,05.
Dan jika dilihat dari perbandingan T value-nya atau T statistiknya 0,145 ini lebih kecil dari 1,96. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai P value yang lebih besar, maka nilai T statistiknya akan lebih kecil. Dari hasil perbandingan P value dan T statistik ini dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel moderasi brand awareness tidak mampu memoderasi pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen. Kemudian kita lihat pengaruh brand awareness sebagai moderasi terhadap minat beli. Di sini nilai P value-nya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan perbandingan T statistik ya, nilainya 7,958. Ini lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan brand awareness berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya, moderasi brand awareness ini termasuk ke dalam jenis moderasi apa? Bahwa jenis moderasi ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah pure moderation, kemudian homologizer moderation atau potensi moderation, kemudian quasi moderation dan predictor moderation. Kita lihat pada hasil bootstrapping pada patch koefisien. Ini saya copy terlebih dahulu, kemudian saya pindahkan di sini. Ini kita buat 3 angka di belakang koma. Di sini terlihat bahwa variabel moderasi brand awareness nilai P value-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Saya kasih warna yang beda untuk variabel moderasi. Kemudian kita bahas variabel interaksi kualitas produk dengan moderasi brand awareness. Di sini ya, kualitas produk dengan brand awareness. Saya kasih warna kuning. Di sini variabel interaksi kualitas produk dengan moderasi brand awareness terhadap minat beli, nilai P value-nya adalah 0,019. Artinya signifikan. Maka masuk ke jenis quasi moderation pada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya kita melihat pada variabel interaksi promosi dengan moderasi brand awareness terhadap minat beli konsumen. Pada variabel interaksi promosi dengan moderasi brand awareness terhadap minat beli, nilai P value-nya adalah 0,885. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya tidak signifikan. Maka ketika variabel moderasi brand awareness signifikan dan variabel interaksi promosi dengan brand awareness tidak signifikan, ini masuk ke jenis pure moderation pada pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen. Ini pure moderation. Dari hasil bootstrapping ini kita bisa mendapatkan rumus regresi dengan moderasi sebagai berikut. Persamaannya adalah Y sama dengan beta 1 kali kualitas produk ditambah beta 2 dikali brand awareness sebagai variabel moderasi ditambah beta 3 interaksi dari kualitas produk dengan brand awareness. Ini saya simbolkan brand awareness dengan BA. Maka Y sama dengan KP atau kualitas produk adalah 0,184. Kemudian beta 2 dari brand awareness
adalah 4,25 ini. Kemudian beta 2 dari brand awareness adalah 0,425 di sini, dikali brand awareness ditambah beta 3. Beta 3 nya adalah interaksi kualitas produk dengan brand awareness, yaitu minus 0,124, sehingga nilai plus ini kita hilangkan menjadi nilai minus dikali brand awareness. Ini persamaan 1, ini persamaan 1, di mana brand awareness sebagai pemoderasi dari pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya persamaan 2, ini adalah persamaan pada moderasi brand awareness dan interaksi promosi dengan brand awareness. Maka persamaannya adalah Y sama dengan, ini kita ikut di sini ya, tinggal kita nanti rubah saja kualitas produk dengan promosi, kemudian brand awareness, kualitas produk ini ganti dengan promosi. Nah, kita rubah di sini nilai beta 1-nya pada promosi adalah 0,244 ditambah beta 2 di sini sebagai variabel moderasi brand awareness, yaitu 0,425, kemudian ditambah beta 3 dari interaksi promosi minus 0,008. Nah, ini nilai plusnya kita buang ya menjadi minus. Nah, ini adalah persamaan moderasi brand awareness terhadap pengaruh promosi ya terhadap minat beli konsumen. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis blindfolding untuk menilai prediktif relevan. Nilai prediktif relevan digunakan untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural. Ketentuannya, jika nilai prediktif relevan lebih besar dari 0, maka nilai observasi sudah baik. Dan begitu sebaliknya, jika nilai prediktif relevan kecil dari 0, maka bisa disimpulkan nilai observasi tidak baik. Kita menuju ke diagram strukturalnya, klik calculate, kemudian blindfolding. Di sini kita tambahkan ya menjadi 8, kemudian start calculation. Di sini pada nilai construct cross validate redundancy, bahwa nilai dari Q square adalah 0,427, di mana 0,427 lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai observasi yang didapatkan sudah baik. Demikian tutorial pengolahan data analisis mediasi menggunakan SampleS. Jika sekiranya tutorial ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain dan silakan di-subscribe channel ini supaya teman-teman bisa update setiap informasi yang ada pada channel SK Lubar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.